Pak Jokowi harus diberi kesempatan lagi untuk maju ya, yang ketiga kalinya ya. Dan artinya kepemimpinan Jokowi sudah terbukti bahwa dia bisa mengendarai kapal Indonesia ini keluar dari badai. Ada tapi masih off the record, Mas. Yang pasti bukan Prabowo. Selamat sore Bung Arief Puyono, Ya. kader Partai Gerindra, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ya. Belakangan ini partai-partai sedang mempersiapkan kepemimpinan nasional untuk tahun 2024 nanti. Ya. Menurut Bung Arief, kira-kira bagaimana kepemimpinan nasional di tahun 2024 nanti? Apakah ada orang yang bisa menggantikan Pak Jokowi? Begini, sepanjang sepengetahuan saya, sampai hari ini dan detik ini, belum ada yang bisa menggantikan seorang Jokowi untuk menjadi presiden di Indonesia. Ya, artinya apalagi sekarang dalam keadaan negara ini terkena dampak COVID. Ya. Artinya rakyat perlu dipimpin oleh orang yang seperti Jokowi. Ya. Karena saya yakin COVID ini tidak akan pernah selesai sampai 2024. Dampaknya COVID itu tidak selesai di 2024. Artinya membutuhkan seorang kepemimpinan yang seperti Jokowi. Persoalannya hari ini tidak ada yang sepiawai dia di dalam mengkonsolidasikan kekuatan seluruh aspek untuk bisa menyelamatkan Indonesia. Ya, artinya sangat sulit. Apa itu Ganjar? Ganjar belum sekelasnya Jokowi walaupun 2 kali gubernur, apalagi Anies, apalagi Ridwan Kamil, apalagi Prabowo. Belum punya kemampuan seperti seorang Jokowi. Ya, memang Jokowi ini punya kemampuannya ini memang sudah talenta dia. Dan dia menjadi seorang pemimpin yang bagaimana bisa membawa Indonesia ini keluar dari krisis hari ini. Padahal krisis ini akan berlanjut sampai 2024, entah sampai selesainya kita ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Karena sampai hari ini tidak ada satupun negara yang mengklaim bahwa dia akan berhasil keluar dari dampak COVID ini. Jadi menurut Anda, untuk tahun 2024 nanti, bagaimana nasib Indonesia? Apakah perlu pengganti atau bagaimana? Saya pikir untuk memudahkan ya, Pak Jokowi harus diberi kesempatan lagi untuk maju ya, yang ketiga kalinya ya, dan harus kita rubah konstitusi itu. Karena 10 tahun itu saya pikir nggak cukup bagi dia untuk membangun Indonesia. Apalagi kena COVID ini. Apalagi dengan adanya dampak COVID ini. Ya, hari ini ya Indonesia di kuartal keempat kemarin kan pertumbuhan ekonominya 0,4 minus kan. Kalau dirata-ratakan tahun 2020 ini minus 22, itu terbaik dalam keadaan COVID. Negara-negara lain itu lebih, ya kan, lebih jelek pertumbuhan ekonominya, artinya minusnya lebih besar ya. Dan kita punya harapan nih di tahun depan ini pertumbuhan ekonomi akan menjadi surplus ya. Artinya kepemimpinan Jokowi sudah terbukti bahwa dia bisa mengendarai kapal Indonesia ini keluar dari badai. Ya, nah, sampai hari ini tidak ada tokoh yang bisa menyaingi dia atau menyamai kemampuan dia. Yang nggak ada salahnya kalau memang konstitusi kan tinggal konstitusi, gampang diatur gitu kan. Artinya kalau kita ingin Indonesia keluar dan selamat menjadi negara besar, berikan kesempatan lagi kepada Jokowi untuk menjadi presiden RI. Kira-kira apa saja yang menjadi tugas Pak Jokowi dari sekarang sampai tahun 2024 sebelum pergantian kekuasaan tersebut? Atau kalau memang konstitusinya tidak dimungkinkan untuk dia 3 kali, ya, tapi semua kan bisa mungkin, bisa dilakukan ya. Artinya Pak Jokowi harus menyiapkan kader penggantinya dia, ya, untuk yang punya pikiran sama dengan dia, yang punya ide-ide besar dengan dia, untuk bisa menggantikan dia. Itu paling penting. Tapi saya rasa Pak Jokowi sudah menyiapkan orangnya. Sepengetahuan saya ya, pasti dia sudah menyiapkan. tapi kan nggak cukup ide besar dan punya keinginan besar, tapi punya keinginan kerja yang keras seperti yang dia lakukan. Saya pikir sudah ada ya. Tapi saya lebih
lebih suka kalau Pak Jokowi diberi kesempatan 3 kali. Itu yang paling make sense, ya, masuk akal ya. Karena kalau nanti baru lagi konsolidasinya lagi lama lagi. Ya artinya hari ini yang harus dilakukan Pak Jokowi salah satu kalau tidak memungkinkan menyiapkan tokoh untuk bisa menggantikan dia. Apakah Anda sudah melihat tokoh-tokoh yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi? Ada tapi masih off the record, Mas. Yang pasti bukan Prabowo. Yang pasti. Bisa kasih gambaran kira-kira orangnya seperti apa? Ini seorang ketua umum partai, partai besar ya, partai besar. Cuman masih dalam tahap belajar, ya kan? Mengikuti arah geraknya Jokowi. Saya rasa dia yang akan dipilih. Yang pasti orang Jawa. Yang pasti. Mengapa orang Jawa? Orang Jawa mayoritas, Pak. Artinya apapun mayoritas harus memimpin, nggak bisa gitu loh. Ya kayak misalnya model Sandiaga, Anies yang setengah Jawa nggak bisa. Yang pasti saya sangat mendukung ya kalau Pak Jokowi masih mau. Ya itu kan kembali lagi ke Pak Jokowi kan. Apalagi mau nggak dianya gitu kan? Mau nggak dia menciderai konstitusi? Bukan menciderai ya. Mau nggak dia jadi presiden lagi? Kembali lagi kepada dia. Orang-orang kemudian mengkritik kalau itu terjadi itu kan menciderai demokrasi. Menurut Bung Arief gimana? Ya enggak lah. Mana ada menciderai sepanjang dilakukan perubahan konstitusi dan disetujui oleh legislatif dan diiakan oleh seluruh rakyat. Kenapa? Mau 4 kali juga nggak apa-apa. Bukan menciderai. Sebenarnya kepemimpinan selama 2 tahun selama 2 periode untuk Presiden Indonesia itu terlalu sempit ya, terlalu pendek waktunya untuk bisa untuk melihat hasil-hasilnya. Tapi kan kita lihat Jokowi di tahun pertama sudah terlihat hasilnya kan. Di tahun kedua apesnya ini datang COVID. Ya kan? Nah, artinya kalau kita mau maju, berikan lagi kesempatan kepada Jokowi. Kira-kira orang yang pantas untuk mendampingi Pak Jokowi, ada beberapa nama yang sekarang sudah muncul menjadi tokoh-tokoh nasional. Seperti siapa? Ya, ada orang menyebutkan nama Pak Tito Karnavian, ada yang menyebutkan Ibu Risma, ada yang menyebutkan Pak Erlangga, ada yang menyebutkan Pak Andika. Kira-kira ini nama-nama ini kira-kira pantas nggak? Atau siapa yang prioritasnya menurut Anda? Mungkin Anda bisa kupas satu persatu. Ya, kalau menurut saya Tito Karnavian cukup punya kemampuan untuk mendampingi Pak Jokowi. Dari sisi kedekatan dia dengan Pak Jokowi ada, ya kan? Lalu kemudian seorang Andika juga seorang jenderal yang punya wawasan luas ya. Kita kalau lihat backgroundnya dia pendidikan itu public policy. Ya artinya dia juga punya kemampuan yang mumpuni untuk artinya mendampingi Pak Jokowi. Lalu ada Pak Erlangga. Ya, Pak Erlangga juga seorang ekonom yang sangat capable ya. Sudah terbukti ya di saat ekonomi ambruk oleh COVID, dia bisa mengendarai ekonomi Indonesia ini tidak sampai terpuruk, walaupun masih dalam kata resesi ya, resesi ekonomi ya. Tapi kan resesi ekonomi itu hitungannya cuma dalam kamus ya, dalam apa namanya hitung-hitungan ekonomi. Sebenarnya kalau boleh dikata penanganan ekonomi, pemulihan ekonomi di saat COVID ini berhasil untuk Indonesia, sangat berhasil, dan itu mendapat pujian banyak dari Bank Dunia, dari IMF ataupun dari lembaga-lembaga ekonomi di dunia ya. Artinya Pak Erlangga ini bisa boleh kita sebut ini dia dalam mengartikan visi dan misi Jokowi untuk menyelamatkan Indonesia di saat dampak COVID ini dia mengerti. Dan dia seorang ekonom. Kalau Ibu Risma, saya pikir belum punya kemampuan. Karena tingkatannya cuma wali kota dan belum pernah jadi gubernur. Artinya di tatanan provinsi dia belum pernah. Mana yang lebih gampang kalau menurut Bapak? Apakah Pak Jokowi mempersiapkan penggantinya menjadi presiden atau mempersiapkan orang yang nanti akan mendampinginya? Kalau diperbolehkan 3 kali,
Pak Jokowi tinggal milih di antara 3 orang itu. Tapi kalau tidak boleh, Pak Jokowi harus mempersiapkan orang-orang ini untuk bisa menggantikan dia. Banyak, gitu kan. Yang 3 tadi itu bisa masuk kriteria. Apakah ada nama lain yang mungkin menurut Anda pantas untuk demikian? Saya pikir nggak ada lagi ya Mas. Karena yang lain belum saya lihat Mas kemampuannya. Secara nyata ya. Di partai-partai kan ada banyak kader-kader yang cukup nasional dan berpengaruh. Misalnya di PKB ada Muhaimin. Ya, kalau Muhaimin punya persoalan masa lalu, ya kan? Persoalan masa lalu yang bisa memberatkan Jokowi nantinya. Ya kan? Artinya Muhaimin belum bisa lah untuk mendampingi. Ya. Artinya kalau saya melihat benar kata Bung, 3 tokoh ini bisa mendampingi Jokowi kalau Pak Jokowi mau 3 kali. Atau dari PDIP, misalnya ada Mbak Puan dari PDIP. Saya rasa nggak bisa dua-duanya PDI, Mas. Ya kan? Karena kan Pak Jokowi sendiri PDI, masa dua-duanya dari PDI, nanti partai lain jadi sirik, jadi akhirnya ada perlawanan total nanti. Ya kan? Dan kalau ada perlawanan total jadi musuh bersama belum tentu menang, Pak. Kalau dari Gerindra nggak ada yang menurut Anda? Nggak ada, Prabowo aja nggak bisa. Oke. Ya, cukup. Terima kasih banyak